Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu tetap semangat melaksanakan pembelajaran dari rumah. Bertemu kembali di channel pendidikan dan tutorial Beni Firmanto. Hari ini kita masuk ke dalam tema 4 nggih. Masih tema 2 tapi pada subtema 4. Kali ini kita akan membahas tentang menyayangi hewan. Subtema menyayangi hewan. Sebelum itu mari Pak Beni sampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini. Setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan hewan dari teks yang dibaca dengan benar. Setelah membaca, siswa dapat menuliskan cara-cara perawatan hewan dengan kaidah IYD yang tepat. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menentukan posisi pecahan sederhana seperti 1/2, 1/3, dan 1/4 pada gambar. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menuliskan nilai pecahan berdasarkan gambar dengan tepat. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan merobek dan menggunting dengan tepat. Dengan kegiatan bersama-sama, siswa dapat membuat karya keterampilan menggunakan macam-macam teknik potong, merobek, dan menggunting dengan tepat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yuk langsung dibuka pada subtema 4 menyayangi hewan pada halaman 157. Kita baca bersama-sama nggih, membacanya tentunya dengan nyaring, dengan lafal dan intonasi yang tepat. Bagi yang belum lancar membacanya, silakan mendengarkan dan mengikuti secara pelan-pelan nggih. Indonesia kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Berbagai hewan langka pun ada di Indonesia. Hewan langka pun ada di Indonesia. Di antaranya ada burung cendrawasih dan komodo. Jadi ada burung cendrawasih dan juga ada komodo. Ini. Berbagai hewan dapat ditemui di sekitar kita dengan mudah. Ada hewan yang bisa dipelihara dan ada hewan yang tidak bisa dipelihara. Kita patut bersyukur berada di negeri yang indah dan kaya. Menjaga dan melestarikannya adalah bentuk syukur kita kepadanya. Ini menjaga dan melestarikan adalah bentuk syukur kita kepadanya. Mari kita belajar lebih lanjut cara-cara memelihara dan merawat hewan dengan baik agar dapat ikut serta melestarikannya. Masuk ke pembelajaran 1. Kelinci kesayangan Dayu. Mari kita membaca kembali tentunya dengan sama, dengan nyaring dan intonasi serta lafal yang tepat. Dayu senang memelihara kelinci. Tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus. Kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor, terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya. Induk kelinci berwarna putih, 2 anak kelinci berwarna putih, dan 2 lainnya berwarna abu-abu. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Nah, ini Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Setiap hari Dayu memberi makan dan minum. Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, biskuit, khusus kelinci. Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Nah, ini kelinci-kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih. Dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu. Sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaan. Nah, setelah kita membaca cerita tentang kelinci kesayangan Dayu, yuk kita menjawab pertanyaan ini sesuai dengan yang kita baca tadi. Apa yang dilakukan Dayu? Tentunya adalah memelihara kelinci. Siapa yang memelihara kelinci? Dayu. Nah, yang memelihara kelinci adalah Dayu.
Berapa banyak kelinci yang dipelihara Dayu? Berapa tadi? Ada 5, 1 induk dan 4 ekor anak kelinci. Apa saja makanan yang disukai kelinci? Ada apa tadi? Ada wortel, kemudian kangkung, dan juga biskuit khusus kelinci. Bagaimana terus cara membuat tubuh kelinci tetap bersih? Yaitu dengan ini, membersihkan kandang kelinci dan memotong kukunya dengan rutinnya. Betul sekali. Nah, tentunya dari bacaan di atas itu ada beberapa tulisan atau bacaan yang menceritakan tentang cara merawat kelinci. Nah, ini tugasmu yang pertama. Silakan kamu cari di bacaan tersebut tentang cara merawat kelinci. Sekali lagi Pak Beni ulangi, tulislah kembali cara merawat kelinci berdasarkan cerita di atas. Ingat, menulisnya harus dengan rapi, dengan tanda baca yang tepat, juga ejaan yang tepat. Jika memakai huruf besar ya huruf besar, jika memakai titik ya harus titik. Ya, seperti itu nggih. Kelinci peliharaan Dayu sangat suka makan wortel. Setiap kali makan, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian wortel. Nah, setengah bagian wortel. Selain wortel, Dayu juga memberi makan biskuit khusus untuk kelinci. Induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian dari biskuit tersebut. Nah, ini adalah biskuit kelincinya. Setengah di dalam matematika, lah berarti kan kayak ini, setengah dalam matematika dapat ditulis 1/2. Ini dibaca setengah. Jadi setengah di dalam matematika itu dapat ditulis dengan pecahan 1/2 atau dibaca sebagai setengah atau 1/2. Dan penulisan tersebut dinamakan bilangan pecahan. Nah, kalau ada perperan seperti ini namanya bilangan pecahan. Ingat ya, jika ada perperan seperti ini namanya adalah bilangan pecahan. Yuk perhatikan penjelasan berikut ini. Satu biskuit ini dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/1. Nah, 1/1 pecahan 1/1 karena jumlahnya 1. Nah, namanya 1/1. Kalau biskuit ini kita potong menjadi 2, nah, jika satu biskuit dipotong menjadi 2 bagian, tentunya sama besar, dapat dinyatakan dalam lambang bilangan 1/2 ini ya, 1/2. Mana sih? Nah, ini. Jadi jika biskuit itu kita potong menjadi 2 dengan bagian yang sama besar, maka dapat dinyatakan sebagai lambang pecahan 1/2 atau 1/2 atau setengah. Kenapa? Karena merupakan satu bagian dari 2 bagian yang sama besar. Nah, ini bacanya setengah. Ini kenapa kan baca setengah, Pak? 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar. Nah, diiling-iling nggih. Kalau nanti memotongnya tidak sama besar, apakah bisa ditulis sebagai 1/2, Pak? Tidak bisa. Yang namanya pecahan itu adalah sama besarnya. Sama besarnya. Jika biskuit ini misalkan dipotong oleh kelinci, dimakan oleh kelinci hanya sedikit saja, dibaginya yang sedikit saja, apakah itu juga bisa dibilang setengah, Pak? Tidak bisa, nggih. Kita baca sekali lagi. Di sini ada pernyataan sama besar, artinya potongannya itu harus sama besar. Oke, sekali lagi ini dibaca 1/2, artinya 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar. Oke, setengah, 1/2 atau 1/2. Nah, selanjutnya ini, jika biskuit itu dipotong menjadi 3 bagian dan bagiannya sama besar, dapat dinyatakan dalam pecahan 1/3. Nah, 1/3. Ini nggih 1/3 atau dibaca 1/3. Boleh 1/3 atau 1/3. Sekali lagi harus sama besar.
Jika ada salah satu yang tidak sama besar, bisakah disebut sebagai sepertiga, Pak? Tidak bisa, ya. Karena di sini pernyataannya adalah harus sama besar. Satu biskuit dipotong menjadi 4, berarti 1/4, 1 bagian dari 4 bagian yang sama besar. Nah, oke, sampai di sini. Jika masih ada yang belum jelas, nanti bisa saling bertukar pendapat di kelompok atau bertanya sama orang tua, atau mungkin bisa langsung bertanya sama Pak Beni. Dahyu memotong biskuit menjadi 2 bagian sama besar. Nah, ini perhatikan ini ya, penjelasan dari atas tadi. Satu bagian yang berwarna dinyatakan dalam lambang pecahan setengah atau 1/2. Jadi 1/2 itu adalah, nah ini Pak Beni bilang tadi nih, 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar. Ya, 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar. Kalau 1/4 berarti ya 1 bagian dari 2 bagian yang dari 4 bagian yang sama besar. Nah, dari angka atau pecahan setengah ini, pada bagian atasnya, perhatikan halaman 163 nih. Nah, pada bilangan pecahan setengah ini atau 1/2 ini, bagian yang paling atas itu disebut sebagai pembilang, dan bagian yang paling bawah disebut sebagai penyebut. Sebagai pembilang, yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Nah, oke, coba ini. Tuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah karena jumlahnya 4, maka 1/4, yaitu 1 bagian dari berapa bagian? Dari 4 bagian yang sama besar. 4 dari mana, Pak? Ini 1, 2, 3, 4. Wah, gitu nggih. Bisa, ini saya kira mudah sekali. Kalau ini yang nomor 2 ini ya, kalau nomor 2 ini bagaimana? Setengah, nah, atau 1/2, yaitu 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Sepertiga juga, yaitu 1 bagian dari 3 bagian yang sama. Oh, Pak, kok sama, Pak? Itu kan potongannya jelas nggak sama. Ya, ini dianggap sama saja. Ini hanya sebagai perumpamaan supaya kalian lebih mudah belajarnya. Sebenarnya ini maksudnya dari buku ini, potongan biskuit ini sama besar. Meskipun di sini terlihat tidak sama, yuk anggaplah sama untuk memudahkan kalian dalam belajar. Ya, diibaratkan sebagai biskuit. Nah, sekarang ini bawahnya. Ini tugas yang kedua, nanti silakan dikerjakan di bukunya. Cobalah menuliskan pecahan biasa pada gambar berikut. Nah, di sini kita lihat dulu ada berapa kotak ini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan ada 5 kotak. Pertanyaannya adalah bagian yang berwarna biru, artinya biru ada berapa? 1, 2. Berarti pembilangnya 2. Nah, pembilangnya ini nanti di sini 2. Kemudian penyebutnya berapa? Bukan 3 tapi 5, karena jumlahnya semuanya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2/5. Ini bagaimana cara menulisnya ya? Nah, ini 2. Per 5. Di sini 5 ya. 2/5. Bagian berwarna putih sekarang berapa? Karena di sini jumlahnya ada 3, berarti ya 3 per jumlahnya berapa totalnya? 5. Seperti itu nggih. Mudah sekali. Ini silakan selanjutnya dikerjakan di buku tugasnya. Ingat nggih.
jangan jadikan tugas dari Bapak Ibu guru atau tugas sekolah itu sebagai bebanmu, tapi lakukanlah dengan penuh rasa tanggung jawab. Ini tugas yang kedua ini nggih, tugas yang pertama yang tadi. Tugas yang kedua. Nah, ini sekarang lanjut pada kegiatan ayo berkreasi. Nah, ini nanti silakan dibaca tentang membuat gambar wortel. Nah, kalian nanti tugasnya adalah silakan nanti menggambar wortel di buku gambar ya tentunya. Kemudian diwarnai dengan cara menempel potongan-potongan kertas yang kecil-kecil. Nah, nek ngarane apa ya? Cahaya mozaik kalau mungkin ya. Dipotong kecil-kecil, ditempelkan ke dalam pola yang berbentuk wortel tersebut. Pak, kalau tidak punya warna jingga seperti ini bagaimana? Atau warna oranye bagaimana? Ya tidak apa-apa, pakai warna yang lain juga tidak apa-apa. Yang penting bentuknya adalah wortel. Nah, oke dari Pak Beni. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Jika ada kekurangannya silahkan kalian WA atau Japri di grup Japri di Pak Beni atau di grup juga boleh. Dan Pak Beni ucapkan selamat belajar dari rumah, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan malas-malas pakai masker tetap pakai masker jika keluar rumah, kemudian cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dan juga jaga jarak, dan juga jauhi kerumunan apabila tidak berkepentingan. Kemudian Pak Beni sampaikan terima kasih sudah menonton video ini. Pak Beni akhiri terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3 hebat, prestasi dan mantap.